Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Pelisa Putri dengan ujung NIM 022 dari Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 4. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS Psikologi Abnormal, yaitu menganalisis kasus nyata yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan abnormalitas perilaku. Kasus yang saya ambil ini yaitu kasus pembunuhan anak oleh ibu dengan gangguan skizofrenia. Penelitian psikopatologi forensik dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya mendokumentasikan sebuah kasus pembunuhan anak yang terjadi di Bekasi pada 7 Maret 2024 yang melibatkan seorang ibu dengan gangguan skizofrenia. Sedikit saya ceritakan mengenai kronologi yang terjadi pada kasus ini, yang dimana pada malam sebelum pembunuhan, pelaku membawa kedua anaknya untuk menginap di sebuah hotel kecil yang berada di Bekasi. Menurut saksi, pelaku tampak linglung dan sering berbicara sendiri. Lalu pada pagi hari 7 Maret 2024, pelaku kembali ke rumah seorang diri. Ketika ditanya suaminya, di mana anak-anak mereka, lalu ia menjawab dengan jawaban yang tidak logis, yaitu jawabannya mereka sudah jauh pergi. Suaminya langsung merasa curiga dan dia meminta teman dekatnya untuk mengecek lokasi terakhir pelaku menginap. Lalu, di dalam kamar ditemukan jenazah dengan inisial AAMS yang berumur 5 tahun dalam kondisi mengenaskan dengan 20 tusukan. Di lokasi kejadian juga terdapat pisau dapur yang berlumuran darah dan juga spray bantal yang bersimbah darah. Lalu anak kedua dari pasangan ini ditemukan masih hidup, tapi dalam kondisi yang trauma berat, diam di sudut kamar, sendirian. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis kasus ini menurut psikologi abnormal. Sebelumnya, apa sih psikologi abnormal itu? Psikologi abnormal adalah cabang psikologi yang mempelajari perilaku menyimpang atau tidak normal seperti gangguan mental, emosi, dan pikiran yang mengganggu kehidupan seseorang atau membahayakan orang lain. Ciri-ciri perilaku abnormalitas pada kasus ini adalah: yang pertama, deviasi dari norma sosial, yaitu perilaku yang menyimpang dari aturan, harapan, atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Yang dimana pada kasus ini seorang ibu membunuh anaknya sendiri. Ini perilaku ekstrim yang menyimpang dari norma dan nilai masyarakat. Lalu yang kedua ada disfungsi psikologis, yaitu yang mengacu pada adanya gangguan fungsi kognitif atau pikiran, emosional, dan perilaku yang membuat seseorang tidak bisa menjalankan kehidupan sehari-hari secara wajar. Yang dimana dalam kasus ini, seorang pelaku tidak mampu berpikir jernih, mengalami delusi dan halusinasi, dan juga tidak bisa menjalankan peran sebagai ibu. Yang ketiga ini adalah distres pribadi, yaitu penderitaan atau tekanan emosional yang sangat dirasakan oleh seorang individu itu sendiri, yang dimana pelaku ini mengaku ketakutan karena mendengar suara yang menyuruhnya untuk membunuh. Yang keempat, perilaku maladaptif, yaitu perilaku yang tidak efektif dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dan juga malah mengganggu kehidupan orang lain. Dan dalam kasus ini, pelaku tidak bisa menyesuaikan diri dan justru malah menyakiti orang terdekatnya, bahkan itu anak sendiri. Dan yang terakhir adalah membahayakan diri atau orang lain. Tindakan pelaku ini menyebabkan kematian anak dan trauma bagi anak-anak, terutama suami dan juga anaknya. Menurut kriteria SDM-5 atau buku acuan psikologi global, pelaku ini diduga mengalami skizofrenia paranoid, yaitu gangguan jiwa yang berat yang ditandai dengan delusi, yang dimana pelaku ini yakin ada makhluk gaib yang membahayakan anaknya. Lalu halusinasi auditorik, yang dimana pelaku ini mendengar suara yang menyuruhnya melakukan pembunuhan ini. Lalu ucapan yang tidak masuk akal, dan juga ada afek datar, yang dimana pelaku ini tidak menangis atau menyesal setelah kejadian ini. Selanjutnya, faktor penyebab etiologi gangguan. Yang pertama, faktor biologis seperti gangguan otak, ketidakseimbangan dopamin, dan juga faktor genetik. Yang kedua, faktor psikologis, yang dimana stres berat, trauma masa kecil, atau depresi pasca melahirkan itu bisa menjadi salah satu faktor. Yang ketiga, lingkungan sosial, yang dimana minimnya dukungan dari keluarga, tekanan ekonomi, dan juga merasa kesepian itu juga bisa menjadi salah satu faktor dari gangguan ini. Dan yang terakhir, adanya kekurangan layanan kesehatan jiwa, yang dimana pelaku ini tidak pernah ditangani oleh psikiater, sehingga terjadilah kejadian ini.
Lalu bagaimana kasus ini menurut aspek hukum dan psikologis forensik? Status hukum pada pelaku berdasarkan pemeriksaan, pelaku dinyatakan mengalami gangguan jiwa berat pada pasal 44 KUHP dan UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP baru. Karena itu ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepenuhnya. Dan ia akhirnya ditempatkan di rumah sakit jiwa untuk rehabilitasi jangka panjang dan juga observasi kejiwaan intensif. Lalu implikasi psikologis dan sosial pada keluarga korban, khususnya suami dan anak yang selamat, ini mengalami trauma psikologis yang sangat mendalam. Dan juga pada masyarakat sekitar mengalami ketakutan, stigma terhadap gangguan jiwa yang meningkat, lalu layanan psikososial yang akhirnya diterjunkan oleh dinas sosial untuk mendampingi korban yang selamat dan juga keluarga. Pada kasus pembunuhan anak oleh ibu kandungnya ini merupakan contoh nyata dari perilaku abnormal yang berat yang disebabkan oleh gangguan mental, khususnya skizofrenia paranoid. Perilaku pelaku yang menusuk anaknya sendiri hingga meninggal bukan disadari oleh niat jahat atau dendam pribadi, melainkan oleh delusi dan juga halusinasi yang membuatnya kehilangan kendali atas realitas. Tindakan ini menunjukkan penyimpangan ekstrim dari norma sosial dan moral, serta mencerminkan gangguan psikologis yang serius. Dalam kerangka psikologi abnormal, perilaku pelaku memenuhi indikator utama abnormalitas seperti deviasi dari norma sosial, disfungsi psikologis, distres internal, dan bahaya bagi orang lain. Perilaku didiagnosis mengalami skizofrenia paranoid yang ditandai dengan halusinasi auditorik, delusi bahwa anaknya akan dicelakai makhluk gaib, serta respon emosional yang tumpul. Berdasarkan pemeriksaan kejiwaan, ia dinyatakan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan akhirnya dirawat di rumah sakit jiwa. Kasus ini menegaskan pentingnya deteksi dini gangguan mental, edukasi bagi keluarga, serta tersedianya layanan kesehatan jiwa yang mudah diakses oleh masyarakat. Banyak kasus serupa yang dapat dicegah bila individu dengan gangguan kejiwaan mendapat perawatan yang tepat sejak awal. Selain itu, pendekatan rehabilitatif yang menyeluruh sangat diperlukan untuk membantu pasien pulih dan juga mencegah kejadian serupa terulang. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa gangguan jiwa adalah kondisi medis serius yang harus ditangani oleh profesional dan juga harus secara manusiawi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.